Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita pada saat ini tentang fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat, dan fenomena ini kasusnya banyak pada orang-orang yang ingin berbuat baik. Orang-orang yang ingin berbuat baik, dia mendapatkan pahala, pihak lain mendapatkan manfaat dari usahanya itu, atau biasa dikenal dengan pengumpulan dana untuk kebutuhan pengumpulan donasi. Dalam segala hal, bila kita tidak mengerti akan syariat Allah, niat baik tadi mungkin bisa berdampak kepada kerugian kita dan kerugian orang lain di dunia dan di akhirat. Apalagi kasus yang akan fenomena yang kita bahas ini berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta, fitnahnya berat dan besar, dan banyak orang yang terjerat, terjatuh di dalam kesalahan di dalam hal ini. Pertama, dari beberapa riset tentang filantropi atau tentang dana sosial, itu umumnya negara-negara Islam menempati peringkat 1 sampai 10 untuk jenis filantropi, yaitu suka berderma membantu, dan itu hanya ada pada orang muslim. Maka terkadang orang-orang yang karena tidak ada ilmu, dia ingin memanfaatkan itu, tujuannya ingin berbuat baik, tapi kalau tidak ada ilmu dalam hal ini, malah membahayakan dirinya dan orang lain. Terkadang ada juga orang yang memang sengaja memanfaatkan kedermawanan kaum muslimin tadi untuk memperkaya diri pribadinya. Ya, maka oleh karena itu dibutuhkan aturan yang menghentikan kedua belah pihak ini agar mereka tidak menyebabkan kerusakan di atas muka bumi Allah ini. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allahumma hal balagh, Allahumma fashhad. Ketika saat Rasulullah SAW berada di Padang Arafah pada saat haji wada, di antara khutbah Arafahnya di awalnya beliau mulai, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram, darah untuk ditumpahkan, dilukai,
dan harta kalian haram untuk diambil oleh yang lainnya. Allah telah haramkan itu seperti Allah mengharamkan hari ini, yaitu hari Arafah, di bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah, bulan haram, di negeri ini, yaitu tanah haram. Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku telah menyampaikannya, ya Allah, saksikanlah. Maka pada dasarnya haram kita mengambil harta muslim yang lain, kecuali dengan ada imbalan, itu dengan cara perniagaan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Seperti apa yang tidak batil? Tidak batil kata Allah, kecuali dengan cara perniagaan. Perniagaan pun harus dengan syarat saling ridho. Perniagaan ada imbal balik. Anda menyerahkan uang, lawan transaksi menyerahkan barang. Anda menyerahkan jasa, lawan transaksi menyerahkan uang, dan seterusnya. Itu imbal balik. Imbal balik itu pun harus ada saling ridho. Donasi ini pada langkah awalnya dia tidak ada imbal balik. Anda terima donasi, orang yang berdonasi dapat apa? Tidak ada, karena dia adalah di antara bentuk uqud tabarru', akad tabarru'at, yaitu satu pihak menyerahkan, satu pihak menerima. Allah mengatakan, jangan kalian ambil sesuatu dengan makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali bentuk perniagaan. Bila Anda mengumpulkan donasi, ya, dan Anda makan sendiri, ini termasuk makan harta orang dengan cara yang batil. Karena Anda tidak menyerahkan apa-apa kepada orang yang menyerahkan uang tadi. Maka agar Anda, bila seseorang ingin berbuat baik dalam hal ini, syariat sudah menentukan ketentuan. Ada yang sifatnya donasinya wajib. Ada yang sifatnya donasinya tidak wajib. Donasi yang wajib, yaitu dana yang dikeluarkan yang wajib, adalah zakat. Zakat Allah perintahkan bukan kepada semua kaum muslimin untuk mengumpulkannya. Tidak ada perintah Allah dan perintah Rasulnya, wahai orang beriman, kumpulkanlah zakat, lalu bagi-bagikanlah. Tidak ada. Perintah Allah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudh, khitabnya kepada mufrad muzakkar, satu orang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah hanya kepada Nabi Muhammad. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perintah kepada orang-orang beriman untuk mengumpulkan. Kalau untuk membayar, iya jelas. Ambil wahai Muhammad. Ya. Dan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada jubah
yaitu penarik zakat, dan mewakilkan diantaranya kepada yang diperintahkan oleh Allah, wal amilina 'alaiha. Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabatnya ke suatu kaum untuk mengambil zakat dari mereka, menghitung, kemudian mengambil dan lihat kondisinya. Bila kondisi para mustahik, para fakir miskin di daerah itu masih banyak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengutus salah seorang sahabat Nabi untuk mengambil zakat dari Bahrain. Lalu sahabat itu setelah mengambil dan dihitung dan dibawa ke Madinah. Maka maka Umar mengatakan, ma ba'astuka jabian. Aku tidak mengutusmu untuk menarik pajak. Kalau pajak ya diambil dari seluruh kekuasaan, daerah teritorial kekuasaan dibawa ke pusat. Kalau zakat tidak, diambil, diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka di mana harta diambil. Bila kemudian di sana tidak ada mustahik, baru dibawa ke pusat pemerintahan. Dan begitu tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengutus dan menunjuk orang-orang untuk menarik zakat, ya, sehingga tidak ada di masa itu sahabat tahu-tahu muncul ke kampung si fulan, saya sahabat Nabi, ayo yang mau berzakat, yang mau berzakat. Tidak ada. Dan pun tidak mungkin mereka berani, karena perintahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh, yang diperintahkan ngambil hanya Nabi, bukan orang beriman. Dan kemudian dikiaskan setelah itu dengan orang-orang yang memegang puncak kekuasaan kaum muslimin, dinamakan dengan Amirul Mukminin, al-wilayah al-uzma, yaitu puncak kekuasaan. Agar ini teratur dan rapi. Kalaulah masing-masing kita punya ide yang baik tadi, ketok pintu orang, Pak, saya mau hitung zakat Bapak, itu jadinya perampokan. Jadinya Anda merampas. Tidak akan tenang hidup. Setiap saat ada yang ngetok pintu Anda, saya mau menghitung zakat Anda. Datang ke warung Anda, saya mau menghitung zakat, saya ambil. Karena itu hal ini diatur dalam Islam. Maka di masa khulafah ar-rasyidin, mereka juga begitu. Mereka mengaturnya, mengutus. Dan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab sebagai penanggung jawab Baitul Mal. Menunjuk Umar bin Khattab sebagai penanggung jawab Baitul Malil Muslimin. Ya. Dan para fuqaha, para ahli fikih telah menukil ijma' bahwa siapa yang boleh mengumpulkan dana yang wajib, syaratnya adalah waliul amril muslimin atau mayyanubu manabah, yaitu pimpinan tertinggi kaum muslimin yang mempunyai kekuasaan atau wakilnya yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin. Dalam konteks kenegaraan sekarang adalah Kementerian Keuangan di negara Islam. Kalau di negara kita, di Indonesia, ada badan langsung di bawah pengawasan presiden, namanya badan apa? Badan presiden, badan amil zakat.
Badan Amil Zakat Nasional. Mereka langsung bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Dan Badan Amil Zakat itu yang kemudian mereka juga punya cabang-cabang di setiap provinsi, di setiap kabupaten, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah, setiap kelurahan dan desa. Agar urusan ini, hal ini tidak menjadi semrawut. Ya. Ini wakil ditunjuk oleh negara. Dalam konteks ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam masa pemerintahan khilafah, itu mereka ditunjuk langsung oleh khalifah. Para gubernur, para umara di setiap daerah. Amir itu yang bertanggung jawab menarik zakat, atau dia wakilkan kepada stafnya untuk melakukan hal tersebut, baik mengambilnya, menarik, sekaligus mendistribusikan. Dalam konteks negara kita yang bukan negara Islam, dalam bentuk undang-undangannya, aturannya, alhamdulillah negara tadi sudah kita katakan melalui undang-undang zakat sudah memberikan keleluasaan, diberikan kepada badan yang ditunjuk oleh presiden, namanya Badan Amil Zakat Nasional, untuk mengelola dan mengatur ini. Ya, agar tidak semrawut tadi. Dan mereka berhak mendapat hak mereka sebagai amil. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Enggak ada yang ambil di sini. Para fuqaha mengatakan mereka berhak mendapatkan gaji umumnya. Gaji umum itu berarti gaji UMR lah kalau ukuran perhitungan sekarang. Para staf-staf orang-orang yang dipekerjakan di lembaga amil zakat tadi. Dan itu maksimal kalau untuk zakat tidak boleh lebih dari 12,5%. Tapi bila dana yang terkumpul besar, bukan juga mereka harus 12,5%. Mereka adalah dapat gaji. Berapa biaya operasional mereka satu kantor itu umpamanya. Ya, umpamanya sekian 100 juta per bulan. Berarti mereka harus setiap zakat yang masuk mereka alokasikan 1,2 miliar untuk kepentingan 1 tahun. Ya. Kalau dana yang masuk bisa 500 miliar dana zakat, itu bukan berarti 12% dari 500 miliar, bukan. Gaji mereka tetap 1,2 miliar untuk biaya operasional tadi. Karena mereka berhak menerima zakat bukan karena statusnya sebagai fakir miskin. Statusnya adalah sebagai amil, wal amilina 'alaiha. Dan amil berarti bekerja. Artinya yang bekerja. Karena dia dapat atas kerja berarti imbalan kerja. Imbalan kerja berarti gaji. Gaji ada hitungannya, ya, melihat kepada background pendidikan, pengalaman kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak boleh seseorang mengambil hak amil kalau dia tidak dapat perizinan dari negara. Umpamanya DKM Masjid X, mereka bentuk amil zakat sendiri, mengeluarkan SK sendiri. Apakah mereka waliul amr? Tidak. Ya, mereka bukan waliul amr. Bolehkah mereka digaji?
Jawabannya tidak. Tidak halal mereka mengambil gajinya. Kecuali ada seseorang yang mewakilkan kepada mereka. Namanya seseorang setelah dihitung zakatnya tahun ini 1 miliar. Dia wakilkan kepada fulan. Fulan, saya nggak ada waktu. Kamu saya lihat cakap. Coba kamu kumpulkan data orang-orang mustahik sekitar kecamatan apa ini? Rumbai Barat, Timur, Selatan. Rumbai saja. Di sekitar Rumbai ini para mustahik, ya, Anda ambil datanya, tanya mereka, cek kondisinya masih mustahik atau tidak. Tahun kemarin mustahik, sekarang mungkin sudah tidak. Karena kebutuhannya naik atau mereka sudah meninggal. Ya. Dia mengatakan, Pak, saya kan bukan amil. Tidak ada SK dari negara. Kami SK hanya dari masjid. Iya, saya tahu. Karena itu saya serahkan kepada kamu dan kamu saya gaji. Harusnya kan kewajiban dia sendiri. Dia yang berzakat, dia yang wajib distribusikan, karena tanggung jawabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka tidak mustahik, itu zakat tidak sah. Allah mengatakan zakat untuk fakir miskin. Dia lihat, ya, standar fakir miskinnya rumah ngontrak. Standar fakir miskin bukan rumah ngontrak, ya, tetapi lihat pemasukannya dan pengeluaran pokok. Bila ada kelebihan, bila ada sama, pemasukannya 15 juta. Ya, pengeluarannya 15 juta. Pokok semuanya. Tidak ada yang bisa ditunda. Ini dia tidak berhak menerima zakat dan tidak ada kewajiban zakat. Tapi pendapatan 15 juta, pengeluaran 35 juta dan pokok semuanya. Tidak ada yang bisa dikurangin lagi untuk pendistribusian kebutuhan ini. Ini namanya miskin. Berhak menerima zakat 25 juta. Kalau wakil yang ditunjuk dia tadi lalai dalam hal ini, lalu cuma lihat saja dia ngontrak, kerjanya di bawah UMR gajinya, ya udah kasih aja zakat. Tidak sah zakatnya karena bukan dia fakir miskin. Dia dapat gaji di bawah UMR memang, tapi pengeluarannya sesuai. Bahkan ada kelebihan 100.000 per bulan, 200.000 per bulan dari gajinya. Ini zakat yang diberikan tidak sah. Kalau dia amil dan tersalah, Anda yang berzakat aman. Ya. Dalam kondisi Anda ingin menyalurkan zakat, lalu Anda satu dan hal tidak terlalu percaya atau tidak terlalu thiqah atau tidak trust dengan lembaga yang ada, baik umpamanya DKM atau lain-lainnya. Anda tahu orang yang amanah, Anda serahkan, tolong bagi-bagiin zakat saya ke mustahik ya. Kata dia, Pak, ini ngambil space waktu saya. Ya, bisa nggak saya potong 1/8 dari 1 miliar? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Lalu gimana dia makan? Terserah dia lah ya. Jawabannya tidak bisa. Karena dia tidak diangkat oleh wali amr. Yang angkatnya adalah yang berzakat. Jelas? Ya. Maka dalam kondisi tadi, ya Anda yang berzakatlah gaji dia. Anda katakan, itu menghabiskan waktu Anda berapa jam per hari. Ini bisa 10 jam per hari saya kerja untuk mendistribusikan agar tepat sasaran dan zakat Anda sah. Butuh 3 hari kerja. 3 hari kerja per hari 8 jam, 24 jam.
Saya gaji Anda sehari 100.000, berarti 2.400.000, begitu kan ya? Itu boleh, tapi dipotong dari zakat tidak boleh. Karena dia wakil dari yang berzakat. Kan sama tidak bolehnya Anda berzakat, lalu Anda sendiri karena Anda ingin lebih tenang, Anda sendiri yang menyalurkannya, mendistribusikannya. Apakah Anda amil? Anda muzaki amil sekalian, saya potong 1/8 120 juta. Tidak halal bagi Anda itu. Siapa yang mengangkat Anda jadi amil? Ya. Kalau Anda ingin distribusikan sendiri, distribusikan penuh. Yaitu 1 miliar yang Anda hitung dari awal zakatnya tadi. Begitu adalah aturan agama Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh para fuqaha kita dari masa ke masa. Maka Anda mengumpulkan di grup-grup, tidak ada badan hukumnya, tidak ada pertanggungjawabannya, lalu hanya di-share di grup-grup yang ingin berdonasi untuk puasa sunat. Kami menerima dan kami kirimkan foto-fotonya. Ini tidak boleh. Ya. Karena siapa yang bertanggung jawab? Kalau amil zakat tadi yang resmi tadi LAZ atau lembaga amil zakat, itu mereka diaudit. Ada audit keuangan, laporan setiap tahunnya, ada audit syariahnya. Artinya kalau ada kecurangan, maka mereka harus bertanggung jawab. Bila tidak melaporkan audit keuangannya, itu bahkan auditnya dengan kantor akuntan publik, KAP resmi. Jadi bukan main-main. Ya. Sehingga tidak ada unsur, lupa saya catat masuk ke rekening Anda. Itu tidak ada. Makanya dalam kasus beberapa waktu yang lalu ada lembaga filantropi yang mengumpulkan dana masyarakat, mereka tidak menggunakan wadah yang resmi dari negara. Kasusnya mungkin Anda tahu semuanya. Apa kasusnya? ACT kan ya? Mereka menggunakan wadah yang sifatnya adalah insidental, dalam bentuk pengumpulan barang dan uang untuk musibah. Pengumpulan barang uang di bawah Dinsos, di bawah Kemensos. Itu sifatnya adalah insidental. Ya. Bisa digunakan hanya sifatnya insidental, bukan lembaga tetap. Sehingga dana yang mereka potong, setiap dana yang terkumpul mereka potong, itu dianggap korupsi. Karena mereka tidak ada aturannya boleh memotong. Sifatnya adalah volunteer atau sukarela atau relawan. Tapi kalau ingin resmi, mengurus izinnya ke Basnas sebelum mengajukan perizinan ke Basnas, mereka Badan Amil Zakat Nasional harus ada yayasan, badan hukum yayasan. Kemudian badan hukum yayasan tadi itu harus mengangkat Dewan Syariah. Dewan Syariahnya mereka ajukan ke MUI, mendapatkan rekomendasi dari MUI, ini layak jadi Dewan Syariahnya, Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga amil zakat tadi. Bila sudah, baru mereka ajukan ke Basnas. Setelah itu mereka ajukan ke Kemenak perizinannya, sampai Kemenkumham, sampai Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai pengurangi pajak. Ya, kalau lembaga amil zakat yang resmi, bila Anda pengusaha berzakat ke mereka dan bukti zakat ke mereka bisa Anda gunakan untuk pemotong pajak. Kalau pajak Anda umpamanya 1 miliar,
bisa berkurang seperti yang sebesar yang Anda bayarkan dari zakat tadi. Ya. Seperti itu ya ikhwan. Bukan main ide sendiri saja. Dan ini alhamdulillah suatu hal yang bagus di mana sudah diatur. Bila ada yang melanggar, tentu dampaknya seperti tadi. Karena kalau individu-individu yang membuat, siapa yang mau audit mereka? Enggak ada kan ya? Kita tidak tahu betulkah disalurkannya atau tidak. Berarti kalau Anda menyerahkan dana kepada mereka, berpahalakah kira-kira? Berpahalakah atau tidak? Ada WA, kirim ke nomor kami, ada orang yang membutuhkan, anaknya akan dilakukan tindakan operasi dan segala macam, silahkan dapat pahala nggak Anda? Kalau memang betul sampai, mungkin dapat pahala. Tapi kita kan tidak tahu, tidak ada auditnya dan tidak ada perizinannya mereka itu. Hanya inisiatif-inisiatif individu saja. Ya. Apakah sampai atau tidak? Dan di beberapa daerah, di beberapa negara, hal-hal yang seperti ini, dana itu malah bisa digunakan dana yang terkumpul untuk kejahatan. Baik kejahatan terorganisir atau individu. Waktu setelah kasus WTC, tahun berapa itu? 2011. Kasus WTC itu banyak tercium orang-orang individu di Saudi Arabia, dia mengumpulkan dana masyarakat dengan alasan saya lagi butuh uang, punya hutang ini. Habis itu duduk di situ pura-pura butuh, orang ngasih uang, ditaruhnya pakai kerudungnya, ngasih uang, dikumpulkan. Beberapa kasus dana itu digunakan untuk teroris. Ya. Maka kemudian negara membuat aturan, kerajaan membuat aturan, siapa yang mengumpulkan donasi tidak melalui lembaga resmi itu ditangkap. Saya masih ingat waktu itu di Masjid Syekh Saleh bin Ghanim Masadlan, beliau jadi imam masjidnya beliau. Kemudian salam, ada di sudut orang yang berdiri, saya fulan demi Allah, saya dalam kondisi susah begini, anak belum makan. Kata Syekh pakai mic, polisi tangkap dia, lari itu orang langsung. Ya, karena tidak ada, karena hal inisiatif tadi ada. Kalau memang dia mustahik, ada wadahnya, datang ke lembaga amil zakat. Ya, datang ke lembaga amil zakat kalau memang mustahik. Baik di kerajaan Saudi Arabia, di kita juga begitu. Anda datanglah ke lembaga amil zakat. Ketika Anda merasa diri Anda mustahik, nanti untuk menentukan Anda mustahik atau tidak adalah mereka. Mereka cek kondisi Anda ini benar atau tidak, berobat, biaya berobat, tagihan rumah sakit, dihubungi rumah sakit, kalau ada mereka bayar. Azan. Fadhil. Ana wuduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amil zakat yang mau saya tanyakan Ustaz. Ya, di masjid-masjid itu biasanya mereka membentuk panitia amil zakat. ya. Kemudian apakah itu boleh atau bagaimana? Nanti kan mereka akan membagikan ke masing-masing. Kita nggak tahu apakah sesuai dengan syariat dibagikan. Kita kan nggak bisa nanya kan. Tapi kita yakin aja dia sesuai dengan syariat lah begitu misalnya. Cuman masalah auditnya tentu tidak akan ada yang akan mencek berapa dibagikan, berapa yang akan
mereka ambil 1/8-nya seperti itu Ustaz. Kedua saya mau tanya masalah sekarang kan marak Ustaz pengumpulan donasi untuk Al-Quran kah, untuk beras kah, untuk sumur-sumur apa gitu istilahnya kan. Nah kita nggak tahu apakah yang kita sumbangkan itu semuanya dikasihkan kepada yang sesuai dengan rencananya atau akan dipotong sekian persen itu biaya operasional. Apakah itu boleh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lembaga panitia amil zakat di masjid-masjid, mereka kalau sekedar mengumpulkan dan bekerja sama dengan Basnas desa atau kelurahan kecamatan, tidak ada masalah karena berarti perpanjangan tangan. Ya, tapi kalau tidak berafiliasi, tidak ada ke Basnas, tidak juga kepada lembaga amil zakat resmi yang sudah dapat perizinan, mereka ngumpulin sendiri, ini masuk dengan seperti yang tadi. Artinya, kalau Anda menyerahkan zakat kepada mereka, ternyata mereka salah, yang tidak berzakat itu adalah Anda yang menyerahkan dana ke mereka. Karena mereka tidak memiliki capable untuk menyalurkannya, ya. Untuk profesi-profesi banyak kan ada ininya, apa namanya, lembaga profesi itu, lembaga profesi, ikatan profesi, untuk mendapatkan sertifikat untuk bisa dikatakan dia boleh melakukan profesinya. Ya, kalau lembaga amil zakat di masjid, siapa yang mengatakan bahwa mereka mengerti cara menarik zakat? Ya, sering kalau ada umpamanya Anda punya usaha, menurut Anda sudah wajib zakat, datang ke lembaga amil zakat atau datang ke DKI masjid, Pak, sebunga data keuangan saya buka. Saya tidak mau lagi ada tidak yang saya zakatkan dari harta saya. Tolong Anda audit dan tentukan uangnya, saya transfer. Ada yang bisa lembaga amil zakat masjid? Mereka nggak tahu dari mana yang diambil zakatnya. Ya udah, 1/8 dari mana? Kapital aset atau dari aset yang bergerak atau yang tidak bergerak juga. Aset yang bergerak itu apakah semua terkena zakat atau tidak? Piutang lancar dan lancar tidak ada zakat atau tidak? Ya, berarti mereka tidak profesionalisme. Maka kalau Anda berikan zakat kepada mereka, yang rugi Anda sendiri. Pertama, tidak dianggap zakat. Kalau Anda kepada lembaga yang resmi tadi, andai mereka salah, Anda sudah selesai urusan Anda dengan Allah. Ya, mereka salah, urusan mereka dengan Allah. Jelas apa? Sebaiknya, baik zakat mal atau zakat fitr, Anda lebih tahu kan tetangga Anda daripada amil zakat atau tidak? Kita kan lebih kenal tetangga Anda dari amil zakat, lebih kenal saudara kita dari amil zakat. Kita tahu pemasukan bulanannya dan tahu pengeluaran yang pokoknya. Ketika terjadi minus, dia berhak menerima zakat selisihnya itu. Umpamanya gajinya 7 juta pendapatannya, pemasukannya. Pengeluarannya umpamanya 7.500.000, berarti kekurangannya 5 juta. Kali 500.000 mah, kurangnya 500.000. Kali 12 bulan 6 juta. Kalau Anda punya zakat 10 juta, dia mustahik kok. Anda kasih 12 juta, ya, yang halal cuma 6. 6 lagi, Anda belum berzakat, bayar lagi.
Jelas? Seperti itu. Maka dia ada ilmu cara menghitung zakat. Ada cara yang dijelaskan oleh para fuqaha dari masa dahulu sampai sekarang. Bukan main acak. Seperti zakat perusahaan tadi, kalau Anda lihatkan laporan keuangan Anda, dia bisa melihat mana yang terkena zakat, dia baca, berarti dia punya ilmu baca laporan keuangan. Minimal akuntansi dasar, mengerti dia menghitungnya. Jelas? Baik. Ya. Silakan yang ingin bertanya langsung di mic di sana, karena dari panitia kedua meminta. apa tadi? Ya, seperti yang kita katakan tadi, Anda lihat perizinannya. Mereka tampilkan enggak perizinannya? Kalau tidak, nanti kasusnya seperti ACT lagi. Dana zakat, dana donasi kaum muslimin ratusan miliar dan sampai triliunan kan ya. Kemudian disita oleh negara. Anda tujuannya adalah untuk para orang yang terkena musibah. Tapi kemudian tidak pada tempatnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan Pak, yang langsung ke mic. Itu mic sudah disiapkan. Langsung ke mic Pak. Silakan. Ya. Antri di sana. Dan untuk akhwat yang ingin bertanya nanti bisa siap-siap. Dari panitia minta di sana Pak. Ini khusus bapak-bapak yang udah senior. Yang susah dia bergerak, itu masih muda, bisa lompat-lompat kok. Ya, silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Tadi di dalam kajian Ustadz sampaikan bahwa sebaiknya seorang muzaki itu menghitung dana zakat yang akan dikeluarkannya sendiri, lalu mendistribusikan sendiri. Nah sekarang kalau kita ada kasus, sesudah dihitung nasab dan segala macam kok nasab. Nisab bukan nasab. Nisabnya itu sampai katakanlah 2,5% yaitu 50 juta. Namun untuk menentukan yang berhak menerima agak bingung karena terlalu banyak mungkin atau bagaimana, lalu diserahkan kepada Pak RT yang ada di sekitar situ. Tolong ditentukan Pak RT 1, 2, 3, 4, 5 jumlah fakir miskin yang ada di sana. Katakanlah sesudah terkumpul dapat 100 orang mustahik. Anda yakin asesmen Pak RT itu sesuai dengan aturan syariat? Wallahu a'lam Ustaz. Karena definisi atau kriteria fakir miskin dalam dinas sosial beda dengan fakir miskin dalam syariat Islam. Ya. Dinas sosial tidak akan menganggap fakir miskin orang yang pendapatannya 2 kali UMR. Dia tidak melihat pengeluaran. Kalau dalam syariat bukan begitu cara menghitungnya. Memang pendapatannya 3 kali di atas UMR. Anggap umpamanya 15 juta. Tapi bersamanya orang tuanya udah sepuh, tidak ada pendapatan dan sakit-sakitan, sering berobat bolak-balik, cuci darah dan segala macam. Mertuanya sama dia juga dengan kondisi yang sama. Adik ipar, adik dia pun sama dia juga. Ini walaupun gajinya 15 juta, dia mungkin berhak zakat 20 juta per bulan. Paham? Paham, Ustaz. Maka orang-orang yang seperti ini, cara menghitung itu yang penting. Ada salah satu lembaga amil zakat yang saya sebagai Dewan Pengawas Syariahnya itu bekerja sama dengan Dinsos dalam penyaluran. Menurut Dinsos sehingga lembaga amil zakat kita itu dapat reward, apresiasi dari Basnas Provinsi Jawa Barat karena penyaluran yang tinggi angkanya. Karena mereka kan ada namanya, kalau Dinsos ada namanya bedah rumah. Bedah rumah itu paling satu orang dapat 6,5 juta, 10 juta. Sekarang 10 juta bedah rumah apa yang bisa dibedah? Semen 10 biji udah habis, belum batanya, belum tukangnya. Kalau yang lembaga amil zakat kita tidak. Kita
tidak ngasih uang, tapi kita tunjukkan kontraktor berapa biayanya. Sampai 150 juta, 150 juta keluarkan. Berarti sebentar. Sehingga sesuai fungsi dana zakat tadi memang mengangkat mereka dari kehidupan yang tidak layak, fakir miskin menjadi hidup yang layak. Berarti penetapan yang kita terima dari Pak RT tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Terima dulu Anda cek lagi. Karena ilmunya dia dengan ilmunya syariat kan beda. Baik. Kemudian lanjutannya Ustadz, tadi dapat terkumpul yang 2,5% itu katakan 50 juta. Ya. Nah dari Pak RT 1, 2, 3, 4 itu terkumpul 100 orang. Ya. Berarti ditetapkan 500.000 per orang. Itu pendistribusian seperti itu apakah bisa diterima secara syar'i? Tidak bisa diterima secara syar'i. Masya Allah. Bisa jadi kekurangannya cuma 100.000 sebulan. Ini masih bisa. Bisa jadi kekurangannya per bulannya cuma 25.000. Bagi dia tidak sah selisihnya. Maka per orang, per kasus, per tahun akan beda. Tidak ada angka yang sama terus. 500.000 bagi rata, tidak ada. Ya, bila umpamanya di asesmen dicek satu persatu para mustahik tadi. Pertama mungkin dengan penyebaran formulir. Berapa pemasukan, pengeluaran pokok apa saja dia masukin angka-angkanya. Ada hutang atau tidak, dimasukin angkanya. Ada kebutuhan mendadak atau tidak, aset apa saja. Ya, kalau dia punya aset yang berlebih dari kebutuhannya, tidak berhak menerima zakat. Dia bisa jual asetnya sehingga dia tidak menjadi fakir miskin. Jazakumullah seperti khairan. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di daerah tadi ada umpamanya 10 orang, masing-masing kan kekurangan biaya hidupnya beda-beda. Keluarga A kekurangan biaya hidupnya setahun itu 3 juta, keluarga B 6 juta, keluarga C 9 juta, keluarga D 12 juta. Kalau Anda ingin mengeluarkan sendiri, Anda minta datanya, ya, formulirnya, kemudian Anda cek, Anda cuma hanya itu berapa tadi itu? 2, 5, 3, 6, 9, 5, 10, berapa jadinya itu? 15, anggap 20 juta. Dana Anda hanya cuma 10 juta zakat Anda. Anda tidak wajib semuanya mereka dapat. Anda berikan proporsional lebih baik. Yang ada dan Anda cuma 10 juta, yang 4 orang itu tadi Anda berikan hak mereka 50%. Kebutuhannya 1 juta, Anda kasih 500.000. Kekurangannya 3 juta, Anda kasih 1,5 juta. Kekurangannya 10 juta, Anda kasih 5 juta. Tapi kalau ada di antara para mustahiknya adalah kerabat Anda, masih ada hubungan nasab, ya, hanya dia saja yang Anda kasih boleh bila dia masih mustahik. Kalau kekurangannya 5 juta sebulan karena biaya kehidupan pokoknya tinggi karena satu dan hal, ya, 5 dikali 12, 60 dia berhak terima zakat. Zakat Anda cuma 59, seluruhnya Anda kasih, jangan kasih 500.000. Dia berhak 60, kekurangannya Anda kasih 500.000. Faham? Itu gunanya ketika menentukan zakat, cek. Karena bila Anda kasih kekurangannya besar, Anda kasih sedikit, tidak menutupi. Memang Anda tidak ada kewajiban kecuali zakat Anda memangnya 500.000. Ya, masih berhak menerima. Bisa dipahami Bapak? Baik. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan tentang sebuah yayasan yang mengumpulkan donasi untuk biaya operasional pondok pesantren, baik itu untuk gaji guru atau anak-anak yang kurang mampu.
Jadi pondok pesantren ini membuka donasi untuk Pondok perkebunan. pesantren tidak boleh buka donasi. Yang boleh buka donasi yayasannya. Iya, yayasannya Pak Ustaz. Jadi dari yayasan ini punya inisiatif untuk buka kebun gitu. Jadi buka donasi baik itu bibit maupun nanti lahannya gitu. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya, apa itu dibolehkan atau tidak gitu. Kalau Yayasan, di salah satu tugas yayasan dibolehkan mengumpulkan, mendistribusikan dan mengembangkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan. Itu setiap akta yayasan ada. Maka mereka boleh melakukan hal itu. Dan yayasan bukan milik pribadi. Yayasan itu pembina bukan pemilik. Beda dengan PT, komisaris pemiliknya. Atau para pemegang saham. Kalau yayasan tidak ada pemilik. Artinya kalau yayasan berhenti melakukan aktivitasnya, semua asetnya tidak boleh dikuasai oleh pembina. Asetnya wajib diserahkan kepada yayasan yang bergerak di bidang serupa. Bila dia yayasan bergerak di bidang pendidikan, kepada lembaga pendidikan lain. Kalau bergerak di bidang sosial keagamaan, diserahkan ke masjid yang lain. Syukran, jazakallah khair. Allah yarifik. Iya. Baik, kita bacakan pertanyaan dari akhwat. Afwan Ustadz, bagaimana hukum zakat yang dibayar dengan mencicil dan dikeluarkan sebelum jatuh haulnya, dikarenakan agar ringan uang yang dikeluarkan setiap bulannya? Mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya boleh. Tapi bila sudah masuk haulnya, haram melambatkannya walau 1 hari. Apa maksudnya? Anda tahun kemarin 2,5% itu sama dengan 25 juta. Tahun sekarang usaha Anda, perdagangan Anda sepertinya tidak terlalu cepat perputarannya. Banyak berbentuk barang. Khawatir pada waktu jatuh tempo zakat sedikit uang tunai, sedangkan Anda butuh cash flow untuk usaha Anda, ya, perputaran uang tentu memberatkan Anda untuk berzakat. Maka Anda cicil di awal per bulan, umpamanya tadi 25 juta, Anda cicil 2,5 juta, 2,5 juta, niatkan zakat. Boleh, tidak ada masalah. Seperti Rasulullah SAW ketika defisit anggaran perang, itu Rasulullah SAW minta kepada sahabat-sahabat yang kaya untuk berzakat 2-3 tahun ke depan. Di antaranya para pedagang, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah minta kepada mengambil zakatnya, bukan minta, ngambil zakatnya 2-3 tahun ke depan, sehingga nggak perlu ngutang. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana open donasi lembaga sekolah yang tidak ada audit untuk donasi pembangunan sekolah, Ustaz? Sekolah tidak boleh mengumpulkan donasi, yang boleh yayasan. Dan yayasan diaudit apa tidak? Audit, yayasan diaudit. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya langsung di mic di sana. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah wajib dikeluarkan zakat dari rumah kontrakan, Ustaz? Rumahnya tidak ada zakat. Tidak ada dalam fikih zakat rumah, tidak ada. Ya, yang ada zakat uang, emas, perak. Bila yang dia dapatkan dari menyewakan itu adalah uang, maka ada zakatnya zakat uang. Kalau habis tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya. Karena zakat itu diambil. Kalau rumah kontrakannya diambil, berarti 10 tahun lagi habis rumah Anda. Tahun pertama 1/10, potong buat zakat. Tahun kedua 20%, potong. Tahun kelima setengah lagi kontrakan Anda. Siapa yang mengontrak? Bukan begitu. Tapi hasilnya, uangnya dengan zakat uang, bukan dengan estimasi. Zakat tidak memberatkan, berbeda dengan pajak.
Karena dia adalah uang real Anda setelah 1 tahun masih ada sisa. Maka kewajibannya hanya pada sisanya. Kalau pajak PPN sebelum pada saat mendapatkan langsung dipotong. Kalau zakat tidak. Anda dapatkan, pakailah setahun dulu. Setelah 1 tahun masih di atas nisab saldo, baru ada zakat. Habis tidak ada zakatnya. Allah barik. Ya. Silakan kalau ada bapak di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Sekitar 3 tahun yang lalu orang tua kami mengumpulkan anak-anaknya, ada bertiga. Di pertemuan itu orang tua kami mengatakan kalau mereka akan menghibahkan rumah-rumahnya kepada anak-anaknya, Ustaz. Akan. Iya. Akan tidak ada konsekuensi. Secara lisan baru, Ustaz. Cuman akad serah terima itu belum terjadi sampai sekarang. Kata akan itu tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Anda akan menghibahkan, itu tidak ada konsekuensi. Anda akan memberikan hadiah, tidak ada konsekuensi. Tidak jadi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terjadi serah terima hibah, itu baru ada konsekuensi. Ya. Baru akan terus wafat. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Dan sampai sekarang tidak ada. sampai sekarang belum ada serah terima, Ustaz. Tidak ada masalah. Berarti dia nggak jadi. Seandainya nanti orang tua saya sudah meninggal tapi belum terjadi serah terima, apakah sah itu pemberian hibahnya, Ustaz? Andai dia wafat, Iya. maka itu menjadi waris. Oh, jadi harus dibagi sesuai hukum waris, Ustaz ya? Ya. Jadi kalau misalnya pembagian rumah ini harus mau sesuai dengan keinginan orang tua, harus terjadi serah terima dulu, Ustaz ya? Terjadi serah terima objeknya. Seandainya nanti setelah serah terima dilakukan, Ustaz, anak menyerahkan kepada orang tua untuk sementara untuk memanfaatkan dulu rumah tersebut, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Akhwat. Jika kita bekerja dalam lembaga seperti Pondok Yatim Du'afa, kemudian makan sehari-hari dari pondok tersebut dan makanan di sana adalah dari open donasi, apakah kita termasuk memakan harta yang batil, Ustadz, atau bagaimana? Allah mengatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Bahwa orang yang mengurus harta anak yatim, baik harta dari orang tuanya atau harta hibah dari pihak lain atau sedekah dari pihak lain, si anak yatim tadi karena kondisinya masih kecil, dia tidak mengerti itu nilai harta tadi, maka Anda pamannya atau abangnya atau kakeknya, ya, boleh bertindak sebagai walinya. Boleh Anda makan dari situ, tergantung. Kata Allah, siapa yang sudah punya kecukupan, hendaklah dia menahan diri makan dari donasi-donasi atau harta anak yatim itu. Bukan sekadar donasi, walaupun harta. Bapaknya wafat meninggalkan emas 10 kilo, perusahaan dengan kapital aset 30 miliar, dikelola oleh pamannya, ya, dikelola oleh pamannya. Bisa dia ambil, kata Allah, lihat, kalau Anda pamannya punya penghasilan di luar itu, haram Anda makan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang berkecukupan hidupnya, haram dia ambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi siapa yang fakir, wali yatim ini yang fakir, artinya dia juga butuh kerja mencari nafkah diri dan anak istrinya. Sekarang waktunya terpakai mengelola harta perusahaan anak yatim ini dan mengelola emas 5 kilo tadi. Habis waktunya untuk itu. Maka kata Allah, hendaklah ambil makan dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Apa itu yang bil ma'ruf? Para ulama, para fuqaha mengatakan bil ma'ruf itu
mana yang lebih kecil dari upah minimal dengan kebutuhan. Artinya kalau dia menghabiskan waktunya mengelola dana dengan nilai 35 miliar, kan tadi perusahaannya aset, kapital aset 30 miliar, kemudian emas 5 kilo, 35 miliar. Untuk mengelola ini, aset sebesar itu, manajemen asetnya, gajinya umpamanya 20 juta sebulan, umpamanya, kalau gaji pasaran. Tapi kebutuhan dia dan anak istrinya per bulan itu hanya 10 juta. Yang dimaksud dengan bil ma'ruf, dia hanya boleh ngambil 10 juta. Ya, bukan upah standar. Itu yang dimaksud dengan mana yang terlebih kecil. Kalau umpamanya kebutuhannya per bulan, gaji tadi berapa tadi gajinya? 20 juta. Kebutuhan itu gaji standar. Sedangkan kebutuhan dia dan anak istrinya yang diwajib nafkahinya 25 juta. Dia hanya boleh ngambil 20. Ya, seperti itu. Maka kalau Anda mengelola harta anak yatim, kaidah ini yang harus Anda terapkan. Tapi siapa yang mau mengaudit? Saya insya Allah amanah. Iya, seamanah-amanahnya orang tetap diaudit. Karena namanya orang berijtihad. Maka para fuqaha mengatakan orang berijtihad tidak boleh berfatwa untuk diri sendiri. Karena bagaimanapun hawa nafsu ingin memenangkan dirinya. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang bapak-bapak, silakan yang mau ya. Sebelumnya ya. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau ingin bertanya Ustaz. Dekatkan ke mic suaranya. Saya ingin bertanya Ustaz. Betul. Mana lebih afdal Ustaz? Saya memberikan zakat kepada saudara saya perempuan yang kafir, fakir, kafir dan fakir, sakit dengan tetangga saya Ustaz yang fakir. Mana lebih afdal secara syar'i Ustaz? Saudara Anda yang fakir dan kafir. Ya Ustaz. Ya. Janda Ustaz. Janda lagi. Kasihan banget, statusnya 3, semuanya tidak ada yang bagus. Ada keinginan dia memeluk agama Islam? Gimana Ustaz? Ada keinginan dia memeluk agama Islam atau tidak? Gelombang laut, kadang-kadang mau, kadang ya. Artinya kalau Anda bantu biaya hidupnya dengan zakat Anda, kira-kira ada kemungkinan tidak dia mau masuk Islam? Allahualam Ustaz, saya enggak ngerti. Ya, Anda kan bisa tanya, Abang ada zakat atau saya ada zakat, ya itu sekian juta, kekurangan biaya hidup kamu, kebutuhan biaya hidup kamu berapa? 5 juta. Itu bisa saya support. Tapi dalam Islam ini hanya boleh untuk mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang ada keinginannya mau meluk agama Allah walau saat itu masih kafir. Oh ya udah bang, insya Allah saya pikir, kasih dia. Kalau dia bilang itu agama apa itu? Agama sogok masuk Islam, udah jangan kasih. Dia nggak pernah, dia tetap nanti dulu sabar. Jawabannya nanti dulu sabar. Ya kalian untuk dulu sabar, berarti saya bersabar juga untuk ngasih uang kamu. Lebih karena baik statusnya saya tidak sah ngasih zakat kepada orang kafir kecuali dalam kondisi ini. Ya untuk sementara Ustaz gimana Ustaz? Karena jawaban dia sabar nanti dulu. Untuk ke depan gimana Ustaz? Ya jangan dikasih, Anda tidak sah ngasih dia zakat. Jelas. Tinggal dah sampaikan baik-baik bahwasanya wal mu'allafati qulubuhum, orang non muslim ada keinginannya masuk Islam, ya
maka ini bisa dibantu kebutuhannya. Jelas? Jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari akhwat lagi. Ustadz, bolehkah kita sebagai orang tua menggunakan uang tabungan anak tanpa sepengetahuan anak? Syukran, Ustadz. Kalau ayah boleh, ibu tidak boleh. Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika. Ketika ada sebagian sahabat yang mengadukan tindakan ayah pada hartanya, dia berharap dapat perlindungan hukum dari Nabi, tapi aturan yang diberikan Nabi malah sebaliknya dengan mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Artinya ayah boleh ngambil hartamu, kalau masih kurang kau dijual di pasar juga boleh. Ya udah, antum mau diambil harta atau mau dijual? Mending harta kan ya, ya udah biarin aja harta anda diambil ayah anda. Baik. Ya. Betul Pak, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi kan dikatakan untuk habis kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini apakah pendidikan anak termasuk? Tergantung. Kebutuhan itu, kebutuhan pokok itu yang bila tidak terpenuhi akan hilang 5 kebutuhan dasar, yaitu menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga kehormatan diri. Ya. Baik. Maka kalau pendidikan untuk menjaga ini boleh, umpamanya tidak didapatkan kajian tauhid di masjid-masjid kaum muslimin, yang ada hanya umpamanya di pesantren X, ya, yang di masjid-masjid umumnya ngomongnya bid'ah segala macam, ya tidak sesuai dengan syariat Allah. Anda wajib mensekolahkan di sini, ya, dan itu bisa masuk hitungan kebutuhan wajib, kebutuhan pokok. Jelas? Tapi kalau untuk sekolah dasar, dan sekarang Indonesia kan punya kewajiban 9 tahun belajar kan ya? Ya, berarti kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Itu apa yang diajarkan? Adakah kebutuhan pokok di situ diajarkan? Kalau artinya, kalau anak Anda tidak sekolah SD SMP, apakah hilang agamanya? Tidak. Yang malah di sebagian kasus sebaliknya. Apakah hilang nyawanya? Tidak. Apakah hilang hartanya? Tidak. Tidak. Banyak orang bisa berhitung, bisa membaca, tidak punya pendidikan tinggi, tidak tamat SMP, kekayaannya 5 kali dari sarjana. Jelas? Jelas. Ya. Mungkin melanjutkan. Jadi apabila memang dari orang tuanya, ayahnya, pendidikannya ada 2 pilihan. Memang dua-duanya memang pendidikan Islam. Yang satu mungkin biayanya lebih mahal, yang satu lebih murah, tapi keduanya sama-sama untuk menunjang agamanya. Baik. Kenapa yang satu lebih mahal? Mungkin fasilitas atau yang lainnya saya kurang tahu. Misalnya contohnya seperti itu. Kalau ke fasilitas ini tidak masuk dalam kebutuhan wajib, kecuali tipe anak Anda itu susah bergaul sehingga dibutuhkan kamar tersendiri. Itu kebutuhan pokok bagi dia. Artinya kasus kebutuhan pokok dan tidak itu sangat kondisional. Kasus per kasus dilihat. Bisa jadi mobil adalah kebutuhan pokok bagi satu keluarga, bisa jadi tidak. Anda yang hidup di Saudi Arabia umpamanya, di sana nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu angkutan umum hampir susah untuk mendapatkan bus, nunggunya mungkin 1 jam. Tidak ada angkot berseliweran, tidak ada. Ya, dan panas terik luar biasa. Umumnya di sana orang anak muda atau orang punya keluarga punya mobil pribadi. Ya, ini berarti kebutuhan pokoknya di sini mobil pribadi.
Kalau di Indonesia mobil pribadi bikin macet, ya, maka kebutuhan pokoknya adalah motor. Tapi kalau anak anda umpamanya 5, 2 di SD, 1 di SMP, 1 di SMA, kalau pakai motor tentu abang di depan, adik di sini anda. Ini hendak terpenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Oke. Baik, Bisa dipahami. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, pertanyaan dari akhwat. Ustadz, apakah zakat emas boleh disalurkan untuk pembangunan masjid? Di antara 8 asnaf tadi tidak ada pembangunan masjid. Itu semuanya untuk manusia. Jelas. Tetapi Dr. Abdullah Al-Ghufairi dalam disertasinya An-Nawazil fi Zakah, permasalahan kontemporer dalam zakat, bila tidak ada masjid sama sekali di daerah itu, ya, di komunitas itu tidak ada masjid sama sekali, ya, dan masjid tentu orang butuh, maka zakat, dan ini komunitas ini banyak fakir miskin, boleh diserahkan zakat kepada mereka sesuai dengan kebutuhan tadi. Ini terima 20 juta, ini terima 30 juta, ini 70 juta, sesuai kondisinya. Kemudian dipanggil mereka untuk berdonasi bangun masjid, itu boleh, tapi setelah diserahkan. Tapi kalau bilang saya serahkan ke masjid, nanti susah saya hidup lagi, ya udah, tidak bisa dipaksa. Paham? Ustaz, kalau maksudnya itu untuk pembangunan masjid, ya, tapi kalau maksudnya untuk panitia amil zakat tadi tidak masalah kalau anda yakin penyalurannya benar. ya, pertanyaan lagi dari akhwat. Apakah halal apabila pengurus masjid atau musola meminjamkan dana kas masjid untuk seseorang yang membutuhkan? Ini berkhianat namanya. Kalau diaudit dia masuk penjara ini. Iya, orang amanahkan kas masjid itu untuk operasional masjid. Amanah kas masjid diberikannya untuk fakir miskin, orang yang susah. Ini kan namanya berkhianat. Ya, dia berdosa besar kalau tidak. Maka itu yang saya katakan tadi, kalau anda ingin melakukan sesuatu harus mengerti syarat Allah, tujuannya baik, ya. Kalau memang umpamanya masjid sudah tercukupi operasionalnya, dana kas sudah berlebih, jangan buka lagi sumbangan operasional masjid, buka lagi sumbangan fakir miskin dan lain-lain, atau himbau masyarakat tempat itu berzakat, ya. Baik. Silakan, ada lagi bapak-bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai yayasan tadi, saya teringat ada orang yang dekat dengan saya mempunyai yayasan. Saya kurang tahu juga, tapi dia orang yang dekat dengan anda punya yayasan. Benar Ustaz. Yayasan itu milik pribadi. Dia pengelola Ustaz. Pengelola, betul. Jadi karena dia pengelola, beliau berkata bahwa ada dana dari pemerintah yang dikumpulkannya untuk membeli tanah atau untuk memperluas yayasan tersebut, Ustaz. Itu diperbolehkan nggak, Ustaz? Dana dari pemerintah untuk pengembangan yayasan. Benar, karena dana yang dikasih pemerintah tadi itu belum mencukupi untuk membeli tanah di sekitar yayasan tadi. Sedangkan pemerintah itu yang kita tahu realisasinya setiap anggaran itu 1 periode, Ustaz. Tidak paham saya. Yayasan apa? Pendidikan, Ustaz. Yayasan pendidikan. Benar. Kemudian ada donasi untuk membeli lahan pendidikan. Bukan donasi, Ustaz. Dana bantuan negara untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Benar, Ustaz. Kemudian menurut dia tidak memenuhi
nggak memenuhi Budget. untuk membeli budget Ustaz. Jadi Sambil dikumpulkannya, kemudian dia terima juga. diterima, terus dikumpulkannya dijadikan emas sehingga tidak ada inflasinya. Terus nanti ketika ada yang menjual tanah di sekitar yayasan dia, langsung dilunasinya Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Aturannya membangun fasilitas pendidikan atau beli tanah? Beli tanah Ustaz? Enggak, maksudnya yang Penyerahan dana dari bantuan pemerintah untuk fasilitas pendidikan atau beli tanah. fasilitas pendidikan mungkin Ustaz. Fasilitas pendidikan tidak mesti pakai tanah. Sewa. Berarti enggak dibenarkan Ustaz ya? Karena dananya tidak cukup. Terus bentuk emas. Iya, Terus jadi emas pendidikan atau bukan? bukan Ustaz. Tapi uang yang tadi dikasih pemerintah dijadikan emas. Jadi ketika ada nanti yang jual tanah di sekitar yayasan, langsung dilunasinya Ustaz dari emas tadi nih. Kalau tidak ada, Ada Ustaz. Maksudnya dalam kasus yayasan dia ada orang yang mau jual tanah di situ gitu Ustaz. kalau ada punya tanah langsung beli, kenapa pakai emas? Uangnya nggak cukup Ustaz. Oh cukup, jangan beli. Oh, di Anda emang mau nombokin? ya itu maksudnya berarti memang nggak dibenarkan untuk mengumpulkan uang dulu gitu Ustaz ya. Dari donasi tadi. Tadi kan pemerintah mensyaratkan Benar Ustaz. ya harus dana pendidikan ya untuk membangun fasilitas pendidikan. Sekarang dirubah ke dalam bentuk emas. Benar Ustaz. Ini kan tidak amanah namanya. Iya itu Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Kalau dana kurang arealnya atau luasnya, dana yang segitu mau diapain? Kalau mereka mengatakan kami mensyaratkan harus umpamanya 2000 meter persegi minimal. Udah jangan terima, tidak bakal dapat segitu di sini. Jelas. Daripada yayasan Anda menerima amanah tapi tidak bisa menunaikannya. Baik Ustaz. Ya, Jazakumullah khair Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan dari akhwat, Ustadz, misalkan Berapa lagi? 10 menit lagi, Ustadz. Pertanyaannya berapa lagi? 3, Ustadz. 3. Silahkan. Ya. Berarti satu pertanyaan 2 menit. Ya. Ustadz, misalkan kita bekerja gaji bersih 20 juta. Apakah wajib zakat penghasilan Ustadz? 20 juta. Ya, Ustadz. Pengeluaran? Tidak disebutkan di sini, Ustadz. Tidak bisa saya hitung. Kalau gaji 20 juta per bulan, pengeluaran 5 juta. Berarti ada sisa 15 juta di gaji pertama. 15 juta sudah sampai nisab belum? Sudah haul belum? Baru terima bulan kemarin. Kemudian terima lagi 20 juta lagi. Tambah 15. Pengeluaran tadi 5 juta. Tambah 15 dengan yang pertama, sisa yang pertama 35. Tidak nisab, tidak haul. Tidak ada kewajiban. Sampai terus senilai 85 gram emas. Anggap kita katakan 85 juta. Itu jatuh pada bulan ke-9 umpamanya. Bulan ke-9 tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Yang ada mulai menghitung haul. Anggap bulan ke-9 itu bulan Anda konversikan ke Hijriah, anggap bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan. Biarkan uang Anda terima keluar, selagi belum pernah turun total saldonya di bawah 85 gram emas. Sampai 10 Ramadan tahun depan muncul angka 300 juta kali 2,5% berikan ke fakir miskin. Bila sebulan sebelum Ramadan Anda pakai untuk menikah atau menikahkan anak, ya, tinggal uang lagi di bawah nisab, tidak ada kewajiban zakat. Jadi zakat memang tidak ada keberatannya. Beda dengan pajak yang diambil di depan. Baik. Ya. Apakah boleh POMG atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru
membantu mengumpulkan donasi untuk SPP dan uang buku siswa yang tertunggak di satu sekolah. Boleh bila atas nama yayasan. Yayasannya yang bergerak, bukan gurunya, bukan orang tuanya. Betul. Karena guru statusnya karyawan. Karyawan tidak boleh mengumpulkan donasi. Bolehkah zakat mal diberikan kepada adik atau kerabat yang masuk dalam 8 kriteria yang berhak tersebut, Ustaz? Boleh. Selesai? Bisa. Sudah 3 itu kan ya. Alhamdulillah. Ini terakhir. Terakhir kan? Assalamualaikum ya Ustaz. Baiklah. Dimisalkan gini Ustaz, si Fulan usaha di Pekanbaru. Alhamdulillah usahanya berkembang, kemudian dia sudah nisab untuk mengeluarkan zakat. Kemudian zakat yang akan dikeluarkannya itu sebagiannya dikeluarkan di daerah di mana dia berusaha, di daerah dia usaha tersebut. Kemudian setengahnya lagi dia dikasihkan kepada karib kerabatnya di luar daerah, Ustaz. Di luar daerah, karib kerabatnya tuh emang miskin gitu, Ustaz. Miskin, fakir miskin. Diberikan Miskin, fakir miskin. ya, Terus diberikan kepada karib kerabatnya di luar kota yang fakir miskin. Apakah boleh Ustaz seperti itu? hukum asalnya zakat tidak boleh dipindahkan dari tempat kewajiban zakatnya. Kalau dia sedang berada di kota Pekanbaru, usahanya di Pekanbaru, ya, maka tidak boleh dia keluarkan dari daerahnya. Umpamanya daerah sini dia tinggal radius 1 kilometer, nggak boleh keluar sebelum fakir miskin di sini terpenuhi. Kecuali yang jauh itu kerabat dan dia tidak ada orang yang berzakat di daerah itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz tentang Allah mewajibkan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari yang kaya di antara mereka, diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Karena maksud hikmah zakat yang paling dalam menghilangkan kecemburuan sosial. Dia lihat usaha Anda, ini kayaknya Pak Haji ini udah banyak zakatnya. Oh, kita nggak pernah ya dapat. Jangan-jangan Pak Haji ini tidak berzakat. Ya, orang yang tidak berzakat di masa Abu Bakar diperangi. Mari kita perangi Pak Haji. Jelas. Dalilnya bagus, dalil perbuatan Abu Bakar. Penyebabnya apa? Penyebabnya Anda tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam skala prioritas penyaluran. Bila ada orang dekat Anda, tetangga, karyawan, itu lebih penting Anda berikan zakat kepada mereka bila mereka memenuhi kriteria mustahik daripada orang yang jauh. Kecuali yang jauh tadi kerabat dan tidak ada yang memberikan zakat dia di sana. Karena orang di daerah Anda tinggal, dia melihat pertumbuhan harta Anda, iya atau tidak? Bila usaha dulu dia ini dari 1 ruko sekarang sudah 10 ruko punyanya dia. Itu dalam hatinya ada hal gemuruh yang untuk perlu ditenangkan. Ditenangkan dengan zakat itu tadi. Ya. Jelas. Kasus 98 kan karena itu penyebabnya. Karena para pengusaha, para orang kaya tadi tidak pernah berzakat karena memang mereka non muslim. Itu tujuan zakat dalam Islam, sehingga hubungan antara muslim yang lain satu dengan lainnya, yang kaya dengan miskin terjalin baik. Bila Anda punya usaha ruko tadi, punya toko retail 10 pintu, zakat Anda ke seluruh orang di RT RW tadi dapat sesuai dengan kekurangan biaya hidupnya. Kira-kira ini fakir miskin di sekitar Anda, bila terjadi musibah pada toko Anda, kebakaran,
Mereka doa ya mampus lah, dia emang tidak ada apa-apa kita Pak Haji itu. Tidak kan? Dia akan bantu usaha Anda, mereka memadamkannya dan seterusnya. Dan lebih besar itu doa mereka. Jelas. Lewat Anda pakai mobil mahal, bercik airnya ke depan rumah mereka. Ini Pak Haji sombong banget, tidak buka pintu Assalamualaikum pun tidak. Kencang-kencang aja depan kita. Artinya itu kan merusak hubungan muslim antara miskin dengan yang kaya. Tapi kalau Anda datangin mereka, Anda kasih zakat, besok setelah lewat Pak Haji, mereka doakan ya Allah kasihlah rezeki Pak Haji yang banyak. Padahal Anda mengeluarkan kewajiban Anda. Zakat kan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Jelas. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.